Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Project Sineng udah selesai teman-teman, udah sampai di kampung halaman dan udah gue tinggal di sana. Sekarang gue ini udah di Jakarta lagi. Lalu apa kabar dengan si Iteng alias Xeon GT 125 gue? Nah teman-teman, karena Sineng ini projectnya udah selesai, rencana ke depan gue akan restorasi juga si Iteng ini ya, yang memang udah banyak PR juga, banyak bagian-bagian yang harus gue benahin dan rapiin di motor ini. Nah tapi sebelum gue mulai untuk restorasi motor ini ya, gue mau titip jejaknya dulu nih ya, untuk kondisi dan keadaan si Iteng yang sekarang ini. Ya sama halnya kayak gue waktu restorasi Sineng juga ya, gue titip jejaknya di sini dari pas gue baru dapet motor itu, yang awalnya kondisinya tuh kayak gini, sampai akhirnya selesai jadi kayak gini. Begitupun si Iteng juga, ini akan gue titip jejaknya dulu kondisi sekarang, biar gue ada kenangan lah ya, file before afternya nantinya ada kenangan di channel ini. Dan disclaimer juga teman-teman ya, kalau di sini untuk bahan videonya ini sebenarnya gue tag udah cukup lumayan lama nih, sekitar 3 atau 4 bulan ke belakang, antara bulan Juni atau bulan Juli gitu. Gue lupa deh ya. Pokoknya di sini plat nomor Sineng ini masih hitam. Ya memang harusnya gue upload video ini dari sebelum garap project Sineng kemarin ya. Cuma keburu garap Sineng dan akhirnya gue hampir lupa dengan file video ini. Ini pun gue nggak sengaja ya, gue nemu di folder file yang gue simpen di PC, ternyata ada file video ini. Ya udah, daripada gue pikir dibuang juga sayang ya kan, akhirnya gue kepikiran untuk tetap lanjut edit video ini untuk tambahan titipan file konten gue di channel ini. Tapi ya meskipun ini let post ya, untuk kondisi si Iteng sekarang masih belum berbeda dari kondisi saat gue tag video ini. Yang beda ini tuh cuma platnya aja itu ya. Di video masih plat hitam, kalau sekarang Sineng udah ganti plat ala Thailand ya, alias plat warna putih. Oke, sekarang gue langsung mulai aja ya untuk review detail kondisi si Iteng yang sekarang. Dimulai dari bagian kokpitnya dulu nih ya, si kokpit dong ya, alias stang kemudi. Nah di sini stangnya ini udah gue ganti dengan stang jepit. Stang jepitnya ini gue pakai merek New Racing. Terus di stang jepit ini juga gue pakai stabilizer ya. Stabilizernya ini merek Focus. Stabilizer di sini bukan hanya sebagai variasi aja, tapi ini juga punya fungsi. Dan fungsi yang gue maksud di sini adalah stabilizer ini supaya ngebikin dudukan bagian stang jepit itu lebih rigid, lebih kokoh. Dan bagian saklar di sini gue pakai variasi, modelnya model Pulsar, yang sebenarnya ini PNP untuk NMAX ya, tapi gue PNP-in lagi ke Xeon, karena kalau nyari langsung yang PNP ke Xeon itu nggak ada, jadi gue harus ngakal-ngakalin variasi lain yang gue PNP-in lagi ke motor ini. Terus untuk bagian speedometer di sini gue masih pakai speedometer orinya atau bawaannya yang gue custom sendiri ya, gue sesuaiin bagian batok belakangnya dicoak lekukannya ngikutin alur coakan stang jepit di motor ini. Lanjut ke bagian lampu depan. Nah di bagian lampu depan ini, untuk lampu depan gue pakai Progilite. Ini sebenarnya udah lama banget tuh Progilite ini gue pakai. Jadi ini lampu Progilite model lama ya, yang gue pakai ini ukurannya yang paling gede kalau nggak salah 4,5 inci. Wattnya juga nggak terlalu gede teman-teman, ini cuma 18 watt jauhnya, untuk dekatnya itu cuma 8 watt. Terus di bagian variasi-variasinya seperti di Proginya ada ringnya itu warna merah, terus yang bagian tengah diamond eye-nya warna merah juga. Nah, sebenarnya untuk ring yang depan itu selain warna merah, di belakangnya ada warna biru, cuman nggak terlalu kelihatan karena udah mulai agak redup warna lampunya ya, maklum lah. Seperti yang gue bilang, Progilite ini udah lama terpasang di motor ini, sekitar ya mungkin ada hampir 5 tahunan. Alhamdulillah masih terpasang, masih awet di motor ini. Terus di bagian samping-sampingnya di sini ada DRL kristal 2 warna. Untuk standby-nya lampunya warnanya biru. Untuk sennya warnanya kuning ya, kedipnya running berjalan.
Tapi ini yang sebelah nih mati sebagian, ke bagian atas ya, ini belum gue cek, nanti nggak tahu dari lampunya atau memang ada bagian yang lain yang harus gue benahin lagi. Ya seperti yang tadi gue bilang lah, PR di motor ini emang cukup lumayan banyak ya, termasuk salah satunya bagian lampu ini. Turun sedikit ke bawah, ini ada winglet variasi, dan yang gue pasang ini winglet variasi untuk Yamaha MX King 150. Lanjut ke bagian bawah lagi, di sini ada spakbor depan yang gua ganti juga dengan spakbor variasi. Ini kepunyaan Ninja 250 Fi, tapi yang variasi juga ya, ini bukan yang ori. Untuk velg, cakram, dan ban depan. Velg depannya di sini gue pakai velg Semco ukuran ring 14, lebar velgnya 215 dengan ukuran ban 90/80. Mereknya FDR Sport XR. Dan untuk pengereman depan ini cuma cakram depannya aja ya yang gua ganti, pakai merek Showa, ukuran sama dengan standarnya yaitu 220 mm. Sedangkan untuk kaliper dan selang rem ini masih pakai standar bawaan pabrik, cuma gua tambahin tutup kaliper aja sebagai variasi. Dan satu lagi jalur as roda ini pakai merek Scarlett, merek murah meriah lah. Kita ke belakang sedikit. Bagian bus step atau footstep depan. Nah, bagian bus step atau footstep depan ini di sini gue pakai bus step kepunyaan X-Ride 115 atau X-Ride generasi pertama ya. Nah karena ini juga nggak PNP, jadi harus disesuaikan lagi posisi dudukan bautnya dengan cara dipotong dulu terus dilas ulang. Untuk posisi footstep atau untuk pijakan kakinya nih, di sini juga gue sedikit rubah, yaitu dengan cara dipotong dulu posisinya terus diputar ke atas, baru kemudian dilas ulang. Jadi untuk buka tutupnya itu ini ke atas dan ke bawah. Kalau bawahnya itu kan ke samping bus step ini. Nah biasanya ini gue pakai kalau perjalanan jauh ya, posisi kaki ke bagian bus step ini jadi lebih rileks aja gitu. Bagian bus step ini juga yang udah harus gue rapihin ya, karena udah mulai karat-karat dan seret juga ini footstepnya. Ya selain kurang perawatan, memang karena faktor umur juga sih. Ya, karena udah lumayan lama juga gue pakai bus step ini, kurang lebih 5 tahunan lah. Lanjut lagi kita ke footstep belakang. Di sini gue pakai kepunyaan NMAX Old atau NMAX generasi pertama, dan untuk dudukan footstepnya ini pakai kepunyaan Mio J. Ini sedikit gue custom juga dudukan footstepnya. Ini jadi di las ke rangka motornya, jadi ini dudukan footstep baru. Nah kalau lagi posisi sendiri ya atau tanpa boncengan dan rutenya itu deket-deket atau masih dalam kota gitu, biasanya ini kaki gue posisiin di footstep ini. Buat gue ini berasa lebih nyaman aja bawa motor ini kalau posisi kaki ada di bagian footstep belakang ini. Tutup radiator. Tutup radiator di sini udah gue ganti juga. Ini tuh pakai tutup radiator variasi kepunyaan Honda Vario 125 atau Vario 150 LED generasi pertama. Di sini pemasangan gue sesuaikan lagi dengan menambah bracket bikinan dari plat strip untuk dudukan baut-bautnya. Terus ini gue tambahin stiker apa ya, ini tuh jejak bubuk ya, yang bahan busa gitu yang biasa dipakai di bumper mobil. Iseng-iseng gue pasang di sini buat tambahan variasi aja sih tadinya. Cuma iseng, akhirnya ini nemplok sampai udah bertahun-tahun juga ini. Lanjut ke belakang lagi ke tutup knalpot alias tameng knalpotnya. Nah, di sini gue pakai cover knalpot Bison Karbu atau Bison generasi pertama. Jadi ini tuh yang gue pasang cuma covernya aja ya. Sedangkan untuk knalpotnya sendiri ini tetap pakai knalpot standar bawaan pabrik. Pemasangan ini udah pasti harus disesuaikan lagi dengan cara buat deket dudukannya dari plat strip atau plat bolong-bolong. Hager atau spakbor kolong. Di sini gue pakai spakbor kolong orinya punya Yamaha Jupiter MX 135 New atau MX 135 generasi kedua. Pemasangan juga ini udah pasti harus disesuaikan lagi ya, alias ini juga nggak PNP. Kita lanjut lagi ke bagian behel. Di sini behel yang terpasang ini sebenarnya masih pakai behel orinya Xeon GT, tapi gue variasiin ala-ala gue sendiri dengan cara dipotong atau dibuang bagian tengahnya. Jadinya runcing-runcing kayak gini karena gue menyesuaikan bentuk buntut Xeon GT gue yang udah gue acak-acak juga penampilannya, jadi lebih runcing juga. Nah oke, kita langsung lanjut aja ke bagian buntutnya ini. Yang pertama di sini untuk bagian stop lampnya. Di sini udah gue ganti pakai kepunyaan orinya R15 generasi pertama. Makanya ini yang gue maksud tadi, buntut si Iteng ini jadi kelihatan lebih runcing karena stop lampnya ini udah diganti dengan stop lamp R15 Old.
Dan untuk spakbor belakangnya di sini yang gue pakai ini spakbor Yamaha MX King 150 generasi pertama. Lanjut kita ke bagian velg belakang ya, sama ini kayak yang depan pastinya ya. Di sini gue pakai merek Semco juga. Tapi untuk ukuran tapaknya ini 2,5 dan ukuran ban yang gue pakai di sini 100/80 dengan merek yang sama kayak yang depan, FDR Sport XR. Lalu untuk sok belakang di sini yang gue pakai sok belakang ini kepunyaan X-Rite 115 ya, atau X-Rite Old, X-Rite generasi pertama. Tapi di sini tuh aslinya gue pakai yang warna putih, cuman ini ulirnya aja gue tempelin list yang biasa untuk velg mobil gitu, yang bahannya itu kayak semacam karet gitu ya, bukan list yang bahan stiker atau fosfor gitu. Cuma ini warnanya udah mulai pudar, ya maklum lah ini karena usia juga. Nah di bagian sok ini juga ada sedikit yang gue modif ya, dengan cara merubah posisi coakannya ini. Ini kan harusnya coakannya masuk ke bagian yang ini ya, tapi gue keluarin, terus gue puter sedikit, jadi coakannya itu nahan ke bagian yang rata. Nah ini gunanya karena shock X-Rite ini terlalu empuk, apalagi kalau dipakai boncengan gitu, jadi suka jeduk gitu. Nah dengan dirubah posisinya kayak gini, ini jadi lebih nyaman, tetap empuk tapi anti jeduk. Sekarang kita ke bagian bagasi dan tangkinya. Ini gue tangkinya dulu yang gue bahas ya. Di sini tangkinya udah gue rubah, ini gue pakai kepunyaan Mio J Ori. Gue ganti tangki ini karena tangki bawaan Xeon itu menurut gue terlalu kecil, jadi kayak berasa boros motor ini tuh ya, karena tangki yang kecil itu tadi jadi bikin cepet mampir ke pom bensin gitu. Nah jadi penggantian tangki ini bisa dibilang upgrade juga lah dari ukurannya, yang tadinya tangki bawaan Xeon itu kan kapasitasnya 3,8 liter, diganti dengan kepunyaan Mio J ini jadi 4,8 liter. Ya naik 1 liter lah, tapi ini menurut gue udah cukup lumayan signifikan, berasa banget bedanya. Nggak terlalu sering mampir ke pom bensin, nggak kayak pakai tangki bawaannya. Nah tapi karena tangki Mio J ini tadi kapasitasnya lebih besar ya, otomatis harus ada penyesuaian juga supaya bisa terpasang di motor ini. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini posisi tangkinya ada di tengah-tengah ya. Nah ini gue ngorbanin bagasi yang tadinya bisa muat helm ya, sekarang jadi terbagi dua kayak gini. Tapi nggak masalah sih, ini menurut gue tetap masih bisa dipakai penyimpanan. Bagasi depan dan belakangnya ini masih bisa gue pakai untuk nyimpen kunci-kunci dan juga jas hujan. Oke teman-teman, itu tadi review si Iteng ya, alias Xeon GT modal nekat untuk kondisinya yang sekarang. Motor ini akan jadi progres gue berikutnya. Akan tetap gue usahain juga, gue share di channel ini untuk progres-progres yang akan gue kerjakan di motor ini. Ya mana tahu nanti bisa tetap jadi referensi juga untuk teman-teman ya, terutama teman-teman yang punya Xeon GT juga. Dan untuk video kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu untuk sharingnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya.